Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik para jamaah rahimakumullah. Sebagai manusia, kita itu memang sangat amat diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengatur kehidupan dunia itu dengan sebaik-baiknya. Atau dengan bahasa lain, dunia itu menjadi baik, menjadi damai, menjadi teratur, menjadi tentram jika manusianya yang digadang-gadang oleh Allah itu untuk memakmurkan kehidupan dunia itu mengikuti aturannya Allah. Kalau enggak, ya dunia ini menjadi kacau. Jadi manusia itu adalah sangat amat mulia di hadapan Allah. Saya menyebut manusia, belum menyebut orang yang beriman. Baru di levelnya manusia. Jadi manusia saja itu loh sudah mulia. Jadi manusia saja itu sudah mulia. Apapun warna kulitnya, apapun bentuk tengkoraknya, etnisnya, kebangsaannya, kesukuannya dan sebagainya. Makanya ketika Allah mau menciptakan manusia, menurut iman kita di dalam Al-Quran tidak disebut namanya. Kalau saya tanya sak masjid ini mesti semuanya bisa menjawab. Siapa manusia pertama kali di dunia ini? Ada. Apakah Allah SWT itu ketika mau menyampaikan kepada malaikat itu menyebut nama Adam? Enggak. Tapi apa yang disebut? Bahasanya khalifah. Tapi mengapa pakai bahasa khalifah? Fungsinya. Jadi kalau dia itu kehilangan fungsi itu tadi, maka ya kacau kehidupan manusia. Jadi saya ulangi, manusia itu ketika diciptakan oleh Allah tidak disebut nama Adam, Hawa dan anak cucunya, enggak. Khalifah. Ya. Sebenarnya kita mau ngotak-atik ayat itu kemudian kita nalar, itu sudah kita punya ilmu banyak dari situ ya. Makanya Allah SWT dawuh dalam surat Al-Baqarah, adik-adik kalau membawa HP yang ada Qur'annya bisa ikut merespon ya. Apa dawuhnya Allah? Saya rasa sudah sangat populer ayatnya. Wa il qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi informasi yang disampaikan Allah kepada malaikat, saya akan menciptakan makhlukku yang namanya, yaitu fungsinya sebagai khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menciptakan nanti di dunia makhlukku yang fungsinya itu sebagai khalifah. Kadang-kadang orang menerjemahkan khalifah itu wakil Tuhan. Nah, Tuhan tidak mungkin merusak dunia, itu tidak mungkin. Di ayat yang lain begini Pak, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kalian merusak dalam kehidupan dunia itu setelah Allah memperbaikinya.
Pertanyaannya, dengan cara apa Allah memperbaiki kehidupan di dunia? Saya ulangi ayatnya pada bahasa Indonesia saja. Dan janganlah kalian merusak kehidupan di dunia itu setelah Allah memperbaikinya. Pertanyaannya tadi, dengan cara apa Allah memperbaiki kehidupan di dunia? Jawabannya gampang. Apa? Allah mengutus Rasul. Oh, kalau begitu nilai-nilai keagamaan yang dibawa oleh Rasul jika diterapkan dalam kehidupan di dunia oleh manusia, apa ada jaminan manusianya jadi baik? Jawabannya? Iya, pasti. Terus gampangnya gitu loh, paling populer, tidak boleh bohong, tidak boleh menindas orang, tidak boleh minum khamr, macam-macam lah itu. Itu kalau dipakai jadi bagus. Nah, begitu. Saya balik ke sini ya. Jadi maksud saya, mengapa saya ngomong begini dulu? Kalau manusia itu sudah digadang-gadang oleh Allah sebagai khalifah, nanti Pak ya, naudzubillah min dzalik, manusia itu bisa menjatuhkan harkat dan martabatnya sendiri. Dengan cara apa? Syirik sama Allah. Nah, apa betul? Ya nanti kita ikuti aja 40 menit berikutnya. Ya. Maka saya mulai dari situ. Ayatnya tadi surat apa tadi, Pak? Al-Baqarah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Tidak disebut nama, Adam itu enggak, tapi khalifahnya tadi. Ya. Apa jawabannya malaikat? Ini loh yang bolak-balik sudah disebutkan oleh banyak orang itu. Sebenarnya malaikat itu enggak setuju, Pak. Sempat tidak setuju. Ya. Dari mana kita bisa mengatakan bahwa malaikat itu sempat tidak setuju? Qalu, mereka itu menjawab, malaikat itu ataj'alu fiha mayyufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Rabb, ya Allah, apakah Allah akan menciptakan nanti makhluk manusia itu yang yufsidu fiha, membuat kerusakan, wa yasfikud dima, dan pertumpahan apa? Darah. Jenengan dulu pelajaran di SD itu ya, manusia belum 10 orang sudah terjadi pembunuhan, Pak. Belum 10 orang loh ya. Kok 10 orang? Masih ada Adam, Hawa, putranya siapa? Habil. Sudah terjadi pembunuhan enggak? Nah. 2024. Sudah rame enggak pembunuhan manusia terhadap manusia lain tadi? Rame. Kepentingannya apa? Bisa kepentingan ekonomi, ya, bisa kepentingan pasangan hidup, bisa kepentingan jabatan. Saya mau ngomong bisa kepentingan politik, nggak enak. Tapi boleh toh? Boleh. Oh, nyatanya begitu. Jadi malaikat itu sempat tidak setuju. Ya. Ini loh yang jenengan dan saya itu didhawuhi Allah, asal usulnya manusia diciptakan Allah itu untuk itu. Ya. Terus, nah ini terusnya ini Pak, yang penting itu. Klaimnya malaikat itu ngaku dia paling baik. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya. Dan sedangkan kami bertasbih kepadamu, memujimu dan mensucikanmu ya Allah. Dengan bahasa lain, ya Allah, Kau akan menciptakan manusia, nanti ya manusia itu ya membuat kerusakan. Yang kedua, pertumpahan darah. Loh, kami itu loh, para malaikat kurang baik apa? Oh, itu ya Pak. Ya. Itu andai kata malaikatnya itu menggunakan bahasa Surabaya gimana kira-kira?
Apa Allah akan menciptakan manusia yang nanti dapurnya itu kayak begitu gitu, masih kira-kira begitu ya. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Dan kami malaikat sudah mensucikan engkau, mentasbihkan engkau. Ada yang tahu Pak? Jawabannya Allah apa? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ini saya dahulukan. Apa jawabannya Allah? Malaikat, kalau jenengan menerjemahkan kata per kata, jawabannya Allah itu begini: aku lebih tahu dari apa yang tidak kamu ketahui. Tapi kalau diurai, maknanya tidak begitu. Malaikat, ya, kalau kesolehannya, kesucianmu itu dengan cara begitu saja, kamu nggak bisa menjalankan fungsi kekhalifahan. Kamu hanya mensucikan aku, bertasbih kepada aku, memuji aku. Sedangkan khalifah nanti manusia itu yang akan saya ciptakan, yang ngurusi lingkungan, yang ngurusi kehidupan ekonomi, yang ngurusi budaya, yang ngurusi politik. Ngurusi olahraga enggak Pak? Olahraga, ngurusi olahraga enggak? Nanti olahraga enggak habis ini? Loh enggak apa-apa Pak. Jadi yang diurusi manusia itu kompleks, banyak sekali Pak. Itu loh kalau kita terjemahkan dalam kehidupan sekarang ini. Kalau kesolehan manusia muslim itu solehnya hanya di masjid saja, itu belum memenuhi kriteria. Baik Pak, anak itu Pak, setiap hari masjid, sholat, ngaji. Sekolahnya gimana? Tapi ya gitu, sekolahnya nggak tahu sinau. Bener nggak Pak? Dengan orang tuanya gimana? Nggak sopan sama sekali. Berarti tidak mewakili fungsinya sebagai apa tadi? Khalifah. Yang diurusi banyak Pak. Bukan hanya kalau pakai bahasanya anak-anak yang kuliah itu ya. Kalau saya ini tidak kuliah ya. Mungkin bahasanya dosen. Saya juga bukan dosen. Kesolehan spiritual saja tidak cukup. Ada kesolehan sosial, peduli sama orang. Ada kesolehan intelektual. Ngaji tauhid kok pakai begitu ya. Apa kesolehan intelektual tadi? Kesolehan intelektual itu 4 tambah 4 sama dengan berapa? 8. Tapi kalau spiritualnya enggak apa? Intelektualnya enggak soleh, 4 tambah 4 bisa 440. Ngerti maksudnya Pak? Itu intelektualnya enggak soleh itu Pak. Masa 4 tambah 4 kok bisa 440 itu? Tapi bisa nggak Pak disetting begitu tadi Pak? Sampai di situ aja. Itu loh buktinya. Kekacauannya manusia itu. Makanya malaikat, loh kami ini kan sudah baik sebagai makhlukmu ya Allah, kok mau menciptakan manusia? Maka jawabannya Allah tadi kalau saya terjemahkan kata per kata, inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya, aku lebih mengerti dari apa yang tidak kamu ketahui. Lalu kita urai tadi pakai bahasa yang lain, malaikat, kalau kesolehannya kayak kamu saja, ya, tidak bisa menjalankan fungsi kekhalifahannya. Yang diperlukan itu banyak urusannya manusia tadi. Makanya tadi saya pakai bahasa kalau kesolehan spiritual, iman saja yang baik, tidak dibarengi dengan kesolehan sosial, hubungan dengan orang, tidak dibarengi dengan kesolehan intelektual, maka tidak bisa menjamin sebagai khalifah di muka bumi. Kalau begitu kita sebagai manusia saja itu sudah mulia. Tadi saya sebutkan begitu. Jawabannya iya. Ada terusnya Bu. Ayat tadi saya mulai dari situ dulu beberapa menit. Nah, supaya manusia itu bisa menjalankan khalifahnya tadi yang akan diciptakan oleh Allah tadi, wa 'allama Adam. Baru ini disebut apa? Nama. Malaikat
Khalifah yang saya masukkan itu saya beri nama Adam. Nah ini orangnya sudah ada. Nggak usah dipikir caranya gimana Pak ya, itu bukan urusan kita kok tanya saya caranya gimana. Ya. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Kemudian semua nama-nama itu diperkenalkan oleh Allah kepada Adam. Ketika Adam sudah punya ilmu cukup banyak, mengetahui ABCD-nya, rumusan ini, rumusan itu, hukum ini, hukum itu dan sebagainya. Itu kalau pakai bahasa kita sekarang, baru Adam ini ditunjukkan oleh Allah di depan siapa? Di depan malaikat. Tsumma 'aradhum 'alal malaikati. Lalu tak tunjukkan, saya pamerkan di depan malaikat. Faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Malaikat, coba terangkan ini nama-nama ini, rumusan-rumusan ini dan sebagainya. Kalau kamu merasa benar, beda sama ini, Adam ini. Nah, jadi panjenengan dan saya itu dan seluruh manusia di dunia sebagai manusia saja itu digadang-gadang oleh Allah sebagai makhluk yang paling apa? Mulia. Saya tanya sebelum dilanjut, apakah ada kemungkinan manusia itu menjatuhkan harkat dan martabatnya sendiri? Ada kemungkinan? Iya. Saya ulangi lagi beberapa kalimat seterusnya dari ayat itu. Begitu Adam itu mengerti nama-nama ini, mengerti rumus-rumus ini, mengerti hukum-hukum yang ada di alam itu, dipamerkan kepada malaikat. Lalu Allah mengatakan, malaikat ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Coba terangkan kepada kami. Ya, apa nama-nama ini, apa rumus-rumus ini, apa hukum-hukum ini, kalau kamu merasa benar. Ya. Kalau begitu, saya potong sampai di situ. Antara manusia dengan malaikat, harkat dan martabatnya lebih tinggi siapa? Halo? Manusia dengan malaikat, harkat dan martabatnya lebih tinggi, tetap manusia Pak. Tetap manusia. Oleh karena itu Allah, malaikat tadi menjawab, baru mengetahui kepintarannya Adam tadi. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Malaikat itu menjawab, maha suci engkau Allah dan tidak ada yang kami ketahui selain apa yang engkau berikan kepada kami. La ilma lana illa ma 'allamtana. Kami tidak punya ilmu kecuali engkau yang memberikan kepada kami. Nah itu kalau diterjemahkan sampai sekarang, mohon maaf ya, gelar guru besar di bidang ilmu apa saja, profesor, doanya sama enggak sama anak TK? Rabbi zidni ilma. Saya potong sampai di situ. Apakah doa ini berlaku untuk seorang yang bergelar profesor? Apa maksudnya? Orang tidak boleh menyombongkan diri Pak, karena dia masih meminta sama Allah, ya Allah tambahilah aku ilmu. Padahal sudah apa? Profesor. Mohon maaf ya, profesor, doktor ditambah kiai haji. Ya. Itu tidak boleh, sama dengan anak TK doanya. Anak TK juga Rabbi zidni ilma. Di ayat yang lain, nah ini sudah sering disebutkan, ya. Walaqad karramna bani Adam. Bani Adam itu orang iman saja apa seluruh manusia? Walaqad karramna bani Adam, dan sungguh kami muliakan anak cucu Adam. Wa hamalnahum bil barri wal bahri, kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Wa razaqnahum minat thayyibat, kami beri rezeki yang baik-baik. Terakhir yang penting, wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dan kami muliakan manusia itu di atas seluruh makhluk. Saya tanya Bu, Pak, benda barang ya, benda padat, benda cair, benda gas ya, tumbuh-tumbuhan, binatang dan sebagainya, itu makhluknya Allah apa bukan? Makhluknya Allah kan? Dari sekian banyak, menurut surat Al-Isra tadi, yang paling mulia adalah siapa tadi? Manusia. Karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri
wa razaqnahum minat thayyibat. Nah, kita lanjut. Apakah manusia itu bisa mencapai derajat setinggi-tingginya kemuliaan, maratibul a'la, tingkatan derajat yang paling tinggi? Jawabannya bisa. Kalau manusia yang digadang-gadang oleh Allah itu diisi dengan iman dan takwa, wabil khusus diisi dengan tauhid. Ya, Bu, Pak, ya, kalau jenengan tidak haji dan umroh atau mungkin ke Eropa sana, manusia itu beraneka ragam nggak? Variasi warnanya, warna kulitnya, bentuk tengkoraknya, bahasanya, iya kan? Boleh nggak orang yang berkulit putih itu mengklaim bahwa dirinya lebih baik daripada orang yang berkulit sawo matang begini? Boleh? Apa boleh orang berkulit sawo matang ini mengklaim dirinya lebih mulia daripada orang yang berkulit hitam pekat? Boleh? Mengapa tidak boleh? Karena itu bukan pilihan kita. Jenengan dan saya lahir itu tidak bisa memilih siapa bapak kita, siapa ibu kita. Betul Pak ya? Nggak bisa milih. Lahir ya mau nggak mau bapakmu itu mas, ya ibumu ya itu. Nah, kemuliaan manusia itu saya menemukan di dalam kitab Tauhid itu jangan sampai dijatuhkan sendiri oleh manusia. Harkat dan martabatnya itu dengan cara apa? Dengan cara dia bersyirik kepada Allah. Nanti tak tunjukkan itu ya. Bersyirik kepada Allah. Kitab ini menulis asyirku mihanatun lil insan, ihanatun li karamatil insan, wa in khitatun li qudratihi wa manzilatihi. Syirik itu Pak, merendahkan harkat dan martabatnya manusia, menjatuhkan dirinya. Tadi kan sudah dimuliakan sama Allah itu ya, manusia tadi. Tapi begitu syirik, dia menjatuhkan dirinya sendiri, martabatnya sendiri, padahal faqatistakhlafahu wahu fil ardi wa karramahu wa 'allamahu al asma'a kullaha. Padahal itu loh, manusia itu sudah dijadikan Allah sebagai khalifah seperti yang saya sebutkan tadi, dan sudah dimuliakan dan sudah diajari semuanya. Wasakhkhara lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, dan segala sesuatunya sudah ditundukkan oleh Allah untuk manusia. Contohnya ini air. Saya tanya, kambing itu butuh air panas apa enggak untuk minum? Oh, jenengan enggak peternak kambing ya. Ya. Menurut orang yang punya ilmu ya enggak butuh. Butuh air dingin, es begitu? Enggak toh? Saya tidak membandingkan, tapi saya tanya, kalau manusia butuh air panas enggak, Pak? Butuh air sangat dingin sekali? Maka air ini ditundukkan oleh Allah menurut hukumnya Allah. Untuk kepentingan siapa? Manusia. Ketika air ini dipanasi sampai 100 derajat, air ini apa? Mendidih. Itu bukan untuk kepentingan kambing. Ketika air ini dimasukkan di freezer di bawah 0 derajat, maka air ini bisa beku. Kepentingan siapa itu? Ini namanya wasakhkhara lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Segala sesuatunya ditundukkan oleh Allah untuk kepentingan manusia. Tetapi orang yang syirik, nanti tak tunjukkan, itu namanya ihanatun li karamatil insan, merendahkan harkat dan martabatnya manusia. Ini bukan mengolok-olok dan ini bukan siapa-siapa. Tak kasih contoh. 1, 2, 3, 4, 5 sekian banyaknya orang ini Pak, mohon maaf. Apa ada orang nggak senang duit? Jangan kok kelihatannya nggak senang gitu ya. Nggak, jujur aja. Nggak ada Pak ya? Nggak ada. Wis saya jawab aja, nggak ada kan begitu Pak ya. Tapi kalau kesenangannya pada duit itu melebihi kesenangannya, kecintaannya kepada Allah, ini duit yang sebenarnya nggak boleh diambil lalu diambil. Atau Pak, tak kasih duit 2 miliar, tapi tolong
sampai ngomong begini itu menyalahi ilmunya, menyalahi akidahnya, menyalahi profesinya. Oh, nggak bisa Pak, saya ini sekolah S1, S2, S3 itu disuruh berpikir yang rasional ya, objektif ya, menurut ilmu saya ya. Ya nggak bisa, masa kalah disuruh buat menang, menang suruh buat kalah, nggak bisa. Saya ini manusia, saya ini orang beriman. Kalau duit 2 miliar itu tak terima, terus saya suruh ngomong yang kalah suruh buat menang, yang menang suruh buat kalah, mohon maaf ini bukan apa-apa ya. Tak kasih contoh, nanti ketemu di bab itu. Berarti saya ini kan merendahkan diri saya sendiri, lebih memuliakan berapa tadi? 2 miliar, betul Pak ya? Nah sekarang saya tanya, kira-kira sayup-sayup model begitu itu di masyarakat kita ada apa tidak? Ini loh rusaknya manusia itu Pak. Jangan dikira itu hanya persoalan duniawi saja. Ya, masa nggak bisa Mas? Saya ini sekolah S1, S2, S3 di wisuda sampai 3 kali saya ini. Ya, lalu akal sehat saya taruh mana? Iman saya tak buang kemana? Kok saya disuruh ngomong, disuruh mengatakan yang kalah itu buat menang, yang menang itu buat kalah? Hanya saya dapat 2 miliar. Inilah namanya dalam bahasa kitab itu ihanatun likaramatil insan, merendahkan harkat dan martabatnya siapa? Manusia. Yang nggak bisa. Loh, di situ loh Pak. Saya tanya sekarang. Kita ini setuju nggak Pak? Kalau mau manusia itu kehidupannya baik, kembali kepada akidah yang benar. Setuju apa enggak? Kalau tidak setuju, wabillahi taufik wal hidayah. Ya harus setuju. Ustaz, kalau begitu tauhid itu menjadi dasar yang pokok dalam kehidupan manusia. Betul Bu. Nanti jenengan ketemu Pak ya. Ini ya. Nabi itu membina umat dan membina masyarakat, dan masyarakat yang dibawa Nabi, yang dipimpin oleh Nabi itu orang Islam semuanya apa ada orang yang bukan Islam? Ada yang bukan Islam dong? Terutama di masyarakat mana? Madinah, betul Pak ya? Nah, jangan tahu periodisasinya Nabi sukses memimpin umat itu. Makanya sering saya omongkan di mana-mana. Kalau orang mau jadi pemimpin yang sukses, ikuti polanya Nabi. Ya, baik kawan maupun lawan. Kawan lawannya Nabi maksudnya itu ya. Satu, apa Nabi itu polanya dalam memimpin umat? Satu, meletakkan landasan akidah yang betul. Jadi kalau orang Yahudi, Mas, kamu Yahudi ya? Ya. Tolong kamu harus akidahnya yang betul menurut kitabmu, jangan belok sana sini. Kalau Muslim, tauhid yang kuat Mas, jangan belok-belok sana sini. Mau disuap sekian jangan mau. Yang salah ya katakan salah, yang benar ya katakan benar. Yang menang ya katakan menang, yang kalah ya katakan apa? Kalah. Jangan dibolak-balik. Kamu itu manusia. Ini akidah. Kemudian yang kedua adalah marhalatul tauhid. Yang kedua adalah marhalatul ukhuwah, persaudaraan. Jadi kalau orang mau jadi pemimpin yang sukses, mohon maaf ini bukan politik ya. Orang itu disatukan sama Nabi Pak. Dalam konteks sejarahnya Nabi, antara orang muhajirin sama orang apa? Ansor. Bukan dipecah-pecah. Tidak ada ceritanya pemimpin yang memecah belah rakyat itu kemudian akan didukung oleh semua rakyat. Pasti tidak. Tapi kalau mau jadi pemimpin yang sukses, satukan dan tunjukkan akhlak yang baik, pasti kamu akan didukung oleh banyak orang. Dan Nabi itu bukan hanya orang Islam aja Pak. Antara orang Islam dengan orang yang bukan apa? Islam. Yang ketiga adalah al-istidad, persiapan untuk menghadapi orang-orang yang akan merecoki Nabi di dalam membina umat. Baru yang terakhir, tahqiqun nasr, ada kemenangan yang diterima oleh Nabi yang diberikan oleh Allah. Saya kembali kepada akidah tauhid tadi sebagai dasar. Nah sekarang jenengan tak tunjukkan apa sih sebenarnya, atau apa sih bahasa yang dipakai oleh Allah ketika orang itu disyirik. Jadi orang itu bertauhid, tadi saya ulangi,
beriman saja sudah dimuliakan, manusia saja sudah dimuliakan, apalagi beriman, apalagi bertauhid. Tapi ketika dia bersirik, kata kitab itu tadi, ihanatun li karamatil insan, merendahkan harkat dan martabatnya siapa? Manusia. Nah sekarang tak tunjukkan ada 4 poin, 4 bahasa, 4 narasi yang Allah berikan kepada manusia bahwa orang yang bersirik itu adalah direndah-rendahkan oleh Allah. 1, yaitu pakai surat Al-Hajj ayat 73. Surat apa tadi Pak? Al-Hajj. Ini sudah pernah dibahas, tapi kita masukkan lagi untuk menambahi pemikiran bahwa orang yang bersirik itu direndah-rendahkan oleh Allah. Bahasa kitabnya tadi, inhitatun liqudratihi wa manzilatihi, dia menjatuhkan harkat dan martabatnya sendiri dan lebih memuliakan benda dan barang yang disirikkan itu tadi. Lalu jenengan saya suruh buka, ini Allah memberikan perumpamaan betapa hinanya, betapa rendahnya, naudzubillah min dzalik, orang yang bersirik kepada Allah. Jenengan itu bisa membuka surat Al-Hajj ayat 73. Mohon maaf, ada yang bisa merespon dengan membaca terjemahnya supaya ada variasinya. Ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah. Monggo. Surat Al-Hajj ayat 73. Monggo. Wahai manusia, Nggih. suatu perumpamaan telah dibuat, maka simaklah. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walau mereka bersatu untuk menciptakannya. Saya ulangi bahasa yang sederhana. Manusia itu didhawuhi oleh Allah, dipanggil oleh Allah supaya berpikir. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, duriba mathalun fastami'u lah. Ini kamu tak kasih perumpamaan ya. Nah, itu loh bahasa sederhananya, ya. Innal ladzina tad'una min dunillah, apa saja yang kamu sembah, kamu mintai selain dari Allah, ya. Bisa benda, bisa barang, bahkan mohon maaf, bisa manusia. Bisa manusia. La yakhluqu dzubaba wa la bistama'u lah. Tidak bisa menciptakan seekor apa Pak? Lalat, dzubab. Walaupun mereka bersekutu, berbagai ilmu dijadikan satu di situ, nggak bisa. Lanjut Pak, ya. Jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka pun tidak akan dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Wa iyaslubhum dzubabu syai'an la yastanqidhuhu minhu. Jika lalat itu tadi merampas sesuatu yang miliknya manusia, maka manusia tidak bisa mengambil kembali. Saya beri contoh. Di depan kita misalkan pagi-pagi begini ada pisang goreng. Dikasih apa Pak? Sekarang modelnya pisang goreng dikasih apa? Berarti tiap hari jangan itu aja. Ya. Kadang-kadang dikasih susu, dikasih coklat, dikasih keju. Ya, saya sudah sangat amat jarang mengkonsumsi begitu ya. Karena faktor apa? Ya. Kurang beberapa bulan itu Allah mentakdirkan mudah-mudahan sampai 70 tahun ya. Ya, dan mudah-mudahan jenengan kita semuanya diberi umur panjang oleh Allah yang barokah maksudnya ya, dipakai untuk kebaikan-kebaikan. Kalau misalkan di depan kita itu ada pisang goreng yang dikasih keju tadi, lalu ada lalat hinggap di situ, hitungan sepersekian detik. Pertanyaan saya, ada yang dibawa nggak oleh lalat? Apanya yang dibawa? Ya bukan pisang gorengnya tadi Pak. Lalat itu, ini bukan ilmu saya, begitu hinggap, maka belalainya dimasukkan untuk menjilati itu, betul Pak ya? Kakinya juga kena itu. Loh, Allah itu loh di arsana itu sampai memberikan perumpamaan kepada manusia begitu ya. Ngapain Allah ngurusi lalat? Itu untuk manusia.
Manusia, kamu tak kasih contoh. Orang yang syirik itu ya, itu lemah, nggak bisa menciptakan apa-apa. Kalau nggak percaya, andai kata ada lalat itu hinggap, ngambil sesuatu benda dan barang yang tidak bisa kasat mata dilihat, kamu lo nggak bisa ngambil kembali. Manusia itu lo nggak bisa ngambil kembali. Itu pakai cara Jawa. Wong dengan lalat saja apa? Kalah. Satu apa maksudnya ini? Ini perumpamaan yang satu, bahwa orang yang menyembah selain Allah oleh Allah dinyatakan sebagai orang yang sangat amat lemah, baik yang disembah maupun yang menyembah. Ibaratnya tadi, kalau dengan lalat tadi mengambil sesuatu makanan, maka tidak bisa mengambil kembali. Sangat lemah manusia. Satu. Dua, minta tolong dibukakan ya. Ada di surat ini Pak ya, Ar-Ra'd 14 ya, Ar-Ra'd 14. Yang kedua beda lagi perumpamaannya tadi ya, surat Ar-Ra'd ayat 14. Lahu da'watul haq, hanya milik Allah itu hak untuk diibadahi dan dimintai satu-satunya. Nah, ini perumpamaan yang berbeda lagi. Ya. Walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi syai'in illa kabasiti kaffahi ilal ma'i liyablugha fahu wa ma huwa bibalighi wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Nanti ada kesimpulannya habis 4 poin yang dibaca tadi. Surat Ar-Ra'd ayat yang ke-14. Kalau tadi ibaratnya lalat yang mengambil sesuatu makanan dan minuman lalu kita tidak bisa mengambil kembali, betapa lemahnya. Ini perumpamaan yang berbeda lagi. Monggo Pak, apa terjemahnya? Hanya bagi Allah seruan yang hak. Jadi hanya bagi Allah seruan yang hak. Kalau kita pakai bahasa sederhana, hanya milik Allah saja yang berhak untuk dimintai disembah tadi. Maka la ilaha illallah itu terjemahnya di situ. Ya. La ma'buda bihaqqin illallah. Lanjut Pak. Sesembahan yang mereka seru selain Dia tidak dapat mengabulkan apapun bagi mereka. Seperti apa Pak? Kalau tadi seperti lalat, ini seperti apa? Monggo. Kecuali seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air agar air sampai ke mulutnya. Padahal air itu tidak akan sampai ke mulutnya. Tidaklah seruan orang-orang kafir itu kecuali dalam kesia-siaan. Ya, Kak Bu, kalau tidak banjir, lalu di dalam sumur itu ada air, ada kemungkinan airnya 2 meter, 3 meter dari permukaan tanah? Halo? Oh, jangan tidak pernah lihat sumur kan tutup semuanya sumurnya. Benar juga. Maksud saya, ini Allah memberi perumpamaan orang yang menyembah selain Allah, yang syirik itu diibaratkan orang yang berdiri di pinggirnya sumur, lalu mulutnya dibuka, ngomong air, air, tangannya meraih-raih air. Pertanyaan saya, airnya bisa naik sendiri? Kecuali kalau ada pompanya diginikan. Loh itu loh Pak. Ini pikirannya tidak cerdas. Nah, jadi sudah 2 perumpamaan. Yang satu orang yang syirik tadi diumpamakan oleh Allah seperti lalat tadi, tidak bisa menciptakan lalat. Bahkan andai kata lalat itu mengambil sesuatu makanan dan minuman, kamu tidak bisa mengambil kembali. Yang nomor 2 diumpamakan surat Ar-Ra'd tadi, orang yang mau dan butuh air, lalu dia berdiri di pinggirnya sumur, lisannya dibuka, mulutnya dibuka, lalu dia mengatakan air, air, sambil tangannya meraih-raih air. Nggak bisa Mas. Itu loh kelemahannya itu loh. Kamu gimana sih? Ini Bu, Pak, mohon maaf ya. Nabi yang dimintai juga tidak bisa, seperti begitu. Wali yang dimintai juga tidak bisa. Malaikat yang dimintai juga tidak bisa.
Dan itu bolak-balik sudah diterangkan, menyalahi Al-Fatihah yang kita baca setiap hari lebih dari Loh, kalau 17 tak sholat wajib tok sampean iki. Lebih dari 40 kali Pak sehari semalam? Oh lebih. Dan titik tekannya di dalam Al-Fatihah itu di mana? Iyyaka. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu titik tekannya di iyyaka tadi. Makanya dulu saya terangkan itu mestinya dibalik, bukan iyyaka na'budu tapi apa? Na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Tapi enggak boleh dibalik. Allah yang meletakkan iyyaka di depan supaya manusia fokus. Maka Departemen Agama menerjemahkan hanya kepadamu. Nah kalau hanya kepada Allah ya enggak ada yang lain-lain. Wes, sudah berapa contoh tadi Pak? Yang satu tadi seperti apa? Lalat yang mengambil makanan kita tidak bisa mengambil lagi, betul Pak ya? Yang kedua diberi perumpamaan apa tadi? Orang yang berdiri di pinggir apa? Sumur. Yang ketiga, minta tolong dibuka surat 29 ayat 41. Nah, ada 4 Pak. Ya, yang saya ketemukan. Belum lagi di contoh-contoh yang berbeda-beda. Nanti terakhir setelah 4 itu sudah dibahas semuanya, saya tanya, ya. Saya tanya. Semuanya harus bisa menjawab. Ya. Surat apa tadi yang ketiga? Al-Ankabut ayat 41, monggo. Perumpamaan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai pelindung adalah seperti laba-laba betina yang membuat rumah. Sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba. Jika mereka tahu, nescaya tidak akan menyembahnya. Saya tanya, laba-laba itu apa Pak? Bahasa Jawanya apa laba-laba itu? Kalau monggo, oke. Bu, ya zaman dulu mungkin sekarang jarang ya di kota-kota ya. Laba-laba itu membuat rumahnya dengan benda dan barang di luar dirinya atau dari dalam dirinya sendiri. Oh, berarti pernah hidup di desa. Caranya gimana? Mengeluarkan seperti apa? Benang, ya. Dirajut-rajut nggak kira-kira Pak? Iya. Untuk apa tadi fungsinya rumahnya tadi? Untuk menangkap apa? Makanannya, musuhnya yang bisa dimakan di situ Pak ya, bahkan disimpan di situ. Saya tanya, itu oleh Allah disebutkan, ya bahasa Qur'annya Ankabut. Ada nggak surat Al-Ankabut? Coba. Allah di arsnya sana itu loh, manusia itu disuruh lihat Ankabut itu loh. Orang yang minta memohon kepada selain dari Allah itu lemah Mas. Seperti lemahnya rumahnya apa? Laba-laba. Rumahnya laba-laba itu sehari, 2 hari, 4 hari dia buat, dirusak pakai tangan gini aja rusak gak? Pakai sapu lidi yang kecil jadi, ya seperti tusuk gigi itu dirusak gini rusak gak? Itu loh lemahnya. Sudah 3. Itu kalau kita nggak angen-angen, ngapain Allah ngurusi laba-laba, ngurusi lalat, ngurusi ini? Itu diberi perumpamaan orang yang hidup itu, jenengan dan saya itu. Terakhir, yang keempat. Tak tanya dulu, Pak. Kalau ada benda, saya mau ngomong manusia nggak enak, dijatuhkan dari atas, di atas pesawat. Jatuhnya menyamping apa ke bawah? Ke bawah. Kalau dia bermaksud menyamping bisa nggak? Saya ulangi. Ini bukan ilmu saya, Pak. Tapi saya ngambil dari Quran. Kalau ada orang dijatuhkan, mohon maaf, naudzubillah min dzalik. Orang dijatuhkan dari atas pesawat. Jatuhnya ke mana? Ke bawah kan? Menurut adik-adik yang sekolah namanya, kenapa kok jatuhnya ke bawah? Ada gravitasi, wis ngerti kabeh kalau itu ya.
Kalau dia bermaksud menyamping ke utara, ke selatan atau ke utara, bisa nggak? Bisa? Oh nggak ada parasit ini Pak. Loh, saya cuma tanya tok, jenengan yang mikir Pak, bisa nggak? Nggak bisa. Berarti tidak punya kekuatan nggak? Tidak punya kekuatan kan orang yang dijatuhkan dari atas? Hanya mengikuti apa tadi? Gravitasi. Pertanyaan saya, andai kata ada angin dari arah selatan, lalu ini dihempaskan angin ke arah utara yang kecepatannya sampai 75 km per jam, ini ikut ke utara nggak orang ini? Ikut? Bisa nggak dia menabrak arus angin tadi? Nggak bisa. Saya tidak mau diarahkan ke sana, wong sana itu pegunungan, saya ingin jatuh di laut, nggak bisa. Mesti ya gini toh, terus. Dua, andai kata dia jatuh ke bawah mengikuti gravitasi tadi, hukumnya Allah tadi. Ada sekawanan burung yang nabrak orang itu bersama-sama ya, rombongan burung. Ikut nggak ini Pak? Bukan burung labet maksudnya itu ya. Ikut. Mengapa saya ngomong gitu? Coba jangan lihat di surat Al-Hajj tadi, ayat 31. Nah, sampai Allah itu memberikan perumpamaan ada 4 poin yang kita temukan. Yang terakhir surat Al-Hajj ayat 31. Ya. Wa may yusyrik billah fa ka'annama kharra minas sama' fataqtafu tayru aw tahwi bihi rih fi makanin sahiq. Nanti jangan bawa pulang ini Pak. Ini oleh-olehnya itu ya. Untuk taklim itu ya, semakin menguatkan kita kepada Allah itu ya. Surat Al-Hajj ayat 31. Apa bahasa Indonesianya Pak? Monggo. Beribadahlah dengan ikhlas kepada Allah. Terus tanpa mempersekutukannya. Betul. Siapa yang mempersekutukannya, seperti siapa yang mempersekutukan Allah, seakan-akan dia jatuh dari langit. Nah itu tadi Pak yang saya omongkan. Siapa yang syirik kepada Allah, wa may yusyrik billah fa ka'annama kharra minas sama'. Seperti orang itu dijatuhkan dari apa? Atas, dari langit. Lanjut. Lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Ikut saja Pak ini Pak, orang itu Pak. Tidak punya kekuatan. Tapi kalau jenengan dan saya malam-malam, ya Allah berikan kekuatan anak saya, berikan ini kemudahan, berikan ini apa sehat, Allah bisa merespon nggak? Tapi kalau selain Allah nggak bisa, nggak bisa. Itu bisa ada ketika orang itu beriman sama Allah. Ya, nah sekarang saya tanya, Bu, tadi sudah berapa perumpamaan yang Allah sebutkan di situ? 4. Satu diumpamakan seperti apa tadi? Lalat yang mengambil makanan kita tidak bisa mengambil lagi. Yang kedua diumpamakan seperti apa tadi? Orang yang berdiri di pinggir sumur untuk meraih air, ya mulutnya bilang air, air sambil tangannya meraih-raih, air jelas nggak bisa masuk sendiri, betul Pak ya? Yang ketiga tadi diumpamakan seperti apa tadi? Sarang laba-laba. Sesungguhnya selemah-lemah sarang, selemah-lemah rumahnya adalah rumah laba-laba. Yang ketiga diumpamakan seperti apa? Orang yang dijatuhkan dari atas lalu diterpa angin atau dihempaskan angin atau didorong oleh apa? Burung. Tidak punya kekuatan. Pertanyaan saya, mengapa kok Allah sampai memberikan perumpamaan orang yang syirik kepada Allah yang saya ketahui 4 macam tadi? Mengapa? Kok diumpamakan sampai ada 4 model itu loh? Kalau nggak ada yang bisa menjawab, saya jawab sendiri. Jawabannya gampang Pak. Manusia ini daya serapnya dan konsentrasinya, kecerdasannya beda-beda. Karena persoalan menyembah Allah itu sesuatu yang sangat penting, dan karena manusia itu harus menjauhi syirik itu juga sesuatu yang penting, maka Allah memberikan variasi cara memberi penjelasan kepada manusia bahwa syirik itu bisa kelemahannya ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kamu kalau tidak mengerti ini ya cara ini, kalau tidak mengerti ini ya cara ini. Ngerti maksud saya?
Tak kasih perbandingan. Kalau ada Pak Guru, Bu Guru ngajar di kelas, di situ ada sekolah. Ya. Satu kelas itu jumlahnya siswa 36. Berarti di pikirannya Pak Guru harus ada 36 variasi kemampuannya anak. Betul Pak? Ini Pak Guru zaman sekarang. Kalau zaman saya tahun 82, 83 itu tidak begitu. Kamu harus pintar kayak Pak Guru. Kan begitu kan semuanya. Sekarang tidak boleh. Berarti Pak Guru ngajar matematika di dalam kelas itu ada 36 variasi. Yang ini diterangkan begini aja sudah ngerti, yang ini digambarkan gini aja sudah mengerti, yang ini harus dikasih contoh-contoh. Nah, Quran itu untuk manusia. Maka pentingnya orang menyembah Allah satu-satunya dan bahayanya orang syirik sampai diberi contoh oleh Allah. Berapa macam tadi Pak? 4. Itu yang kewajibannya panjenengan. Tadi saya mengembangkan syirik itu ihanatun likaramatil insan, merendahkan harkat dan martabatnya manusia. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan rahmat, diberikan barokah hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi umur panjang yang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.